Yang terhormat dosen penguji PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Adimas Rio Kuncoro, selaku guru matematika MAN 18 Jakarta, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 Universitas Islam Malang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 dengan materi fungsi komposisi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan kepada Bapak Ibu dosen agar saya lebih baik ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini ada yang tidak hadir. Ada Pak. Siapa yang tidak hadir? Dari laki-laki ada Fadil dan Dava. Ada siapa? Fadil dan Dava. Fadil Dari dan perempuannya Natasha, Pak. Oh, dari perempuannya kan Natasha. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mungkin ketua kelasnya bisa mungkin Pak. Oke, sudah. Hari ini kita akan belajar tentang materi tentang fungsi komposisi ya. Ini materi bab terakhir ya. Ya, sebelum ini tadi pelajaran siapa? Kimia ya? Bu Coy ya? Iya. Oke, mungkin fungsi komposisi mungkin tidak asing buat kalian karena sebelumnya di SMP kan ya? Benar di SMP ya? Di SMP kalian pernah dapat fungsi aljabar, benar kan ya? Benar. Fungsi aljabar itu kan punya seperti ini, sifat-sifat seperti ini. Misalkan satu yang misalkan ada dua fungsi M dan fungsi G. Jadi kalau kita jumlahkan ternyata bisa terhadap X ya. Jadi bisa seperti itu. Terus dikalikan terhadap konstanta atau koefisien K. Ya, maka menjadi KF ya. Atau perkaliannya juga sama. Perpangkatan juga sama, perbagian juga sama. Sama seperti bilangan biasa yang bilangan bulat ya. Berlaku seperti itu ya, atau bilangan real. Jadi untuk mengingat sebelumnya kan makanya kita ingat-ingat dulu apa materi prasyaratnya ya. Jadi sebelum kita belajar fungsi komposisi, ternyata materi prasyaratnya itu ini gitu. Terus sekarang tujuannya apa sih kita belajar kali ini tujuannya? Oke, tujuannya yaitu tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning (PBL) yang menuntut peserta didik untuk mengamati, memahami, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan jawaban permasalahan fungsi komposisi serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi dengan jujur, tanggung jawab, disiplin dan peduli. Selama proses pembelajaran mampu bersifat religius. Tadi kita sudah buktikan dengan kita sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu kan tadi dibutuhkan oleh ketua kelas. Terus gotong royong, integritas, dan mandiri, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis dan kreatif, serta mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Oke, mungkin itu tujuan pembelajaran kali ini. Semoga nanti kamu dapat salah satunya dari itu. Ya mungkin salah satunya apa, misalkan gotong royongnya, disiplinnya, pedulinya, ya. Karena nanti kita akan belajar secara berkelompok, ya. Oke. Terus apa sih gunanya materi fungsi komposisi ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa sih kegunaannya? Apa gunanya? Untuk pembuatan apa? Daur ulang kertas ya? Ya itu bisa. Atau pembuatan biasanya kalau buku kan? Kamu kalau buku bacaan tuh, kalau buku bacaan kan tidak hanya menulis saja kan? Kita juga perlu apa? Perlu apa lagi selain menulis? Editor. Perlu nggak editor? Perlu. Dalam penulisan. Terus penerbit perlu nggak? Perlu, karena tidak ada penerbit kita tidak bisa, ya nggak bisa kita ngejual itu buku ya. Oke, terus kalau pemisahan kan ada juga nih. Kalau kalian belajar kimia tadi sama Bu Coy, salah satunya ya mungkin pemisahan bahan logam.
Ya. Ya, jadi logam itu mungkin tidak dari satu unsur. Jadi muncul dari beberapa unsur. Makanya jangan sampai kita nggak tahu nih kegunaan apa kita belajar kali ini. Oke, bisa kita lihat nih. Saya sudah sebutkan ada beberapa macam kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Satu tadi, contoh yang pertama proses pembuatan buku. Tadi saya sebutkan ada editor, ada penerbit, penulis otomatis ya, dan sebagainya. Terus proses daur ulang logam tadi juga sudah saya sebutkan. Terus menentukan permintaan dan penawaran, ya pasti ada saling berkesinambungan kalau permintaan dan penawaran. Karena kalau permintaannya tinggi, pasti penawarannya juga akan tinggi juga. Karena ini tergantung macam-macam ya, jadi berpengaruh macam-macam, tidak dari satu unsur saja. Oke, terus produksi makanan, contohnya apa? Produksi makanan yang gampang. Nasi goreng. Nah, nasi goreng, ya benar. Nasi goreng kan nggak hanya nasi doang ya. Mungkin ada telurnya, ya ada yang mungkin pakai ayamnya, pakai garamnya, pakai sambalnya ya. Gak mungkin kita hanya nasi aja yang digoreng, kan nggak mungkin ya. Butuh minyaknya juga kan ya. Kadang-kadang ada yang minta kering, ada yang basah, kadang-kadang minyaknya banyakin ya. Terus yang tadi mungkin penyusunan permainan dalam olahraga. Nah, contohnya kan banyak nih. Sekarang pada musim apa? Piala Dunia kan ya. Kan kalau di tim sepak bola itu kan ada berapa main? 11. Ya. Pasti kan banyak susunannya ya. Yang pertama dari belakang apa? Kiper. Terus ada back, ada Tengah-tengah. ya, gelandang atau playmaker lah ya. Terus yang terakhir adalah yang paling depan striker atau penyerang ya. Jadi nggak cukup, ada juga yang mungkin yang di luar lapangan itu apa? Ya, cadangan bisa, pelatih juga ya. Karena nanti takutnya kalau tidak ada cadangan pas tiba-tiba cedera, nggak ada yang ganti, pasti ada cadangannya. Pelatih juga perlu, karena mereka yang mengatur strategi. Oke. Sekarang tadi saya sudah menyebutkan beberapa ya, tadi ada 5. Oke. Tapi saya akan mengkhususkan pada pembuatan buku atau kertas nanti. Jadi masalah di sini kamu sudah lihat di alatnya tadi. Alatnya sudah lihat kan ya? Sudah. Di situ kan saya berikan LKPD dan bahan ajar ya. Nah, sudah saya berikan LKPD dan bahan ajar. Mudah-mudahan sudah di print ya. Minimal satu kelompok satu lah. Sudah kan ya? Oke, minimal satu kelompok satu. Oke, sudah. Kalau sudah, oke. Di situ di LKPD kalian ada soal cerita kan ya? Tentang apa di situ soal ceritanya? LKPD-nya. Dilihat yang gambar di situ. Pembuatan kertas. Pembuatan kertas ya? Ya. Ada yang dari bubur ya di situ ya? Pak siapa di situ, Pak siapa? Oke, sebelum kita lanjut, ke situ ya, apakah semua sudah disiapkan dengan baik peralatannya yang kita butuhkan, yang saya butuhkan? Kayak misalkan tadi sudah, LKPD sudah, bahan ajar sudah, buku paket sudah ada? Sudah. Terus HP sudah. Oke, laptop tidak ada yang bawa ya, nggak apa-apa. Yang penting ada HP nanti untuk mengupload ke e-learning ya. Kalau laptop hanya tambahan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah lengkap semuanya, oke, sekarang kalian bisa kelompoknya apakah sudah duduk secara berkelompok? Sudah dengan kelompoknya? Sudah. Ini lagi semua ini benar ya? Ya lagi semua ya, ada 3 ya. Tadi karena Natasha nggak masuk ya. Natasha nggak masuk karena ada perempuannya, jadi nggak masuk. Jadi lagi semua ini. Oke, mudah-mudahan nanti bisa mau maju ke depan. Oke, misalnya lagi kan nggak mau maju ke depan nih. Oke, sekarang kita balik lagi ke LKPD. Kita lihat LKPD-nya. Oke, kalau yang print hanya 1, kamu bisa lihat di HP, kalian bisa gunakan HP. Di situ saya sudah berikan di bahan ajarnya ya, di LKPD-nya kamu bisa lihat. Nanti kalau kesulitan melihat, kan hanya 1 nih, berempat 1 kan agak susah nih, kamu bisa melihat di learning-nya. Jadi jangan takut, nanti kerjakan bersama-sama, jangan saling, maksudnya saya aja yang mengerjakan, yang merasa pintar, jangan ya. Jadi kita bersama-sama. Tapi agar lebih jelasnya akan saya tampilkan video ya, jadi biar dekat. Jadi silakan fokus ke depan untuk melihat permasalahan yang ada di LKPD kalian. Jadi akan saya bantu biar lebih menarik ya. Oke.
Oke, video tersebut juga bisa kamu lihat kembali nanti ya. Nanti kamu bisa lihat kembali di, kan saya sudah memberikan di bahan aja juga ya. Itu sudah saya masukkan ke link YouTube juga. Nanti bisa kamu cek kembali nanti sambil mengerjakan LKPD-nya mungkin karena tadi dalam bentuk apa namanya video itu yang kamu kan kalau di LKPD kan soal cerita nih. Biasanya kalau soal cerita itu kamu susah untuk membacanya. Nah, dengan video lebih menarik lah. Ya, jadi saya harap dengan tampilan video tersebut tadi kalian lebih menarik untuk memahami permasalahan yang ada di soal cerita tadi ya. Oke, sekarang kalian boleh mengerjakan di situ. Tadi Pak siapa? Oke, saya sebagai pengusaha kelas ya, jadi memperhatikan ya. Oke, silakan kalian mengerjakan masing-masing. Jadi jangan individu merasa oh saya bisa sendiri, jangan. Karena kalian berkelompok ya. Silakan di situ. Di situ ada kegiatan pendahuluan dan ada kegiatan inti ya. Silakan ada 2 kegiatan. Jadi kerjakan dari kegiatan pendahuluan dulu, baru kegiatan inti. Nanti yang nggak bisa boleh bertanya. Silakan kalian gunakan sumber yang kalian punya seperti HP ataupun buku paket kalian atau bahan ajar kalian. Jadi silakan gunakan. Siap. Silakan dikerjakan. Siap. Jangan lupa diberi nama. Nanti setelah diberi nama, setelah selesai, silakan nanti kamu apa namanya? Kamu upload ke e-learning ya. Jadi di penilaian keterampilan. Ya, di e-learning ada, di situ ada. Nanti cukup untuk LKPD. Untuk LKPD ini cukup hanya 1 orang saja yang mengulang. Jadi satu kelompok hanya 1 orang, diwakili 1 orang. Ya, nanti untuk bahan kalian untuk maju ke depan. Ya, kayak gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan. Pak, saya mau tanya. Saya ingin bertanya, apakah dengan 500 ton kayu sudah dapat memenuhi kebutuhan kargo itu peningkatan kita menjadi 3.000 unit? Berarti itu sudah sangat berhubungan dengan nomor 6 ya? Iya, nomor 6 ya. Jumlah ring. Iya, nomor 6 tadi kan didapat dari nomor 5 tuh. 5 berapa nanti digabungkan ke nomor 6 ya. Nanti tinggal dimasukkan kalau sesuai ya berarti tulis sesuai, kalau belum ya belum. Ya karena alasannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan ya. 3.000 kan, yang sini dapatnya berapa kurang dari 3.000 ya punya kamu. Oke, nanti dipresentasikan, siapa tahu teman kamu ada yang jawabnya di atas 3.000 atau 3.000 gitu ya. Oke, kalau lain mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Oke, jadi yang sudah selesai di kegiatan pendahuluan boleh lanjut ke kegiatan inti ya. Jadi karena waktu 15 menit ini, waktu 15 menit ini kalian digunakan untuk mengerjakan kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti ya. Nanti kalau 20 menitnya kan apa namanya untuk presentasi ya. Ya lebih cepat lebih bagus lah. Oke, nanti yang sudah selesai, tolong nanti langsung difoto ya, difoto di JPEG boleh, bentuk PDF boleh ya, JPEG atau PDF boleh. Nanti dikumpulkan ke sini ya, ke penilaian keterampilan tadi ya. Nanti buat presentasi kalian. Kamu lagi ngerjain yang apa? Ini Pak yang aku. Kamu kerjain yang itu dulu, ini nanti. Kerjain LKPD-nya dulu, ini nanti. Nanti ini buat latihan. Ya, kerjain. Jadi ini kan bersama nih, maksudnya LKPD itu kan secara berkelompok nih kerjanya. Jadi jangan Ines saja yang mengerjakan, yang lain juga harus mengerjakan. Ya Ines, kalau Ines sudah paham, kerjakan bareng-bareng ya.
Nah, itu kan tadi kan saya sudah ngasih juga di apa? Di bahan ajar kalian kan, di kelas kalian di learning kan, bisa dilihat di situ. Nanti bantu jawabannya ini gitu. Ya, gitu ya. Oke, pokoknya satu dipoto, dikumpulkan ya. Nanti buat presentasi. Tapi yang mau presentasi kelompok 5. Nanti kelompok yang presentasi yang misalkan kelompok 5 nih presentasi, ya yang kelompok lain nanggapi nanti. Gitu ya. Oke, Pak. Kalau kira-kira tidak ada kesulitan mungkin satu kelompok cukup ya, nggak apa-apa ya. Ya, Pak. Satu kelompok cukup. Nanti kita perbanyak untuk apa namanya soal yang mengerjakan soal tes formatif. Nanti kan ada selesai pembelajaran kita ada tes formatif ya. Jadi untuk mengecek apakah kamu menguasai atau tidak pembelajaran kali ini. Itu ya. Oke, kelompok berapa yang sudah boleh belum ada. Kelompok 5 sudah belum? Ini, Mbak. Lagi loading. Proses PDF. JPEG nggak apa-apa, nggak bisa ya? PDF aja begini. Bikin PDF aja. Karena kalau JPEG kan hanya satu ya. Bikin PDF aja. Pakai cam scanner kan ada ya? Iya, ada. Yang pakai cam scanner ya. Nanti kalau JPEG dibikin cam scanner dulu. Oke, di sini juga apa namanya? Di bahan ajar, di bahan ajar kalian. Oke, di bahan ajar kalian juga ada penilaian ini ya. Jadi yang bagi itu juga ada di bahan ajar kalian kan ada berapa? 4 kan yang saya kirimkan kan, ada link tadi video tadi kan, ada KKPD, ada bahan ajar, terus ada penilaian sikap. Oke, jadi di sini yang dinilai ada 3 ya, penilaian sikap, terus penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti penilaian sikap itu dinilai dari apa? Diri sendiri dan antar teman. Nah, nanti penilaian sikapnya di mana? Lembar penilaian sikapnya ada di sini, kamu bisa download. Jadi misalkan si Ilyas menilai misalkan si Torik, misalkan nggak apa-apa. Nilai nanti Torik gantian nilai. Jadi masing-masing kalau nilai sendiri bisa lah nilai sendiri. Nanti kamu lihat di penilaian sikap. Nanti untuk penilaian keterampilan itu pada saat ini yang hanya yang maju yang saya nilai. Dan keaktifan kalian maju presentasi ya. Jadi yang presentasi nanti saya nilai. Jadi bagaimana penampilannya, ya bagus atau tidak, ya bagaimana penyampaiannya. Jadi ada nanti nilainya untuk yang maju depan. Untuk yang lain gimana? Bergantian, ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti bergantian. Jadi nggak satu hari itu bisa dinilai semua, enggak. Ya, untuk penilaian keterampilan ya. Atau nanti kerja kelompoknya mana yang paling ini ya, kan ada ya kerja kelompoknya seperti apa. Itu dinilai keterampilan. Tapi untuk penilaian pengetahuan, oke, nanti diambil dari apa? Tes formatif. Nanti bisa diambil di tes formatif. Ya, nanti tes formatif kan terakhir nih. Sebelum kita menyimpulkan, nanti kamu bisa diambil dari individu ya. Jadi tes formatifnya individu. Oke, sambil menunggu temannya mengupload. Kelompok 2 sudah? Lagi scan. Jak sudah Jak, kelompok 3 Jak. Sudah. Belum dikirim Tinggal kirim ya. Oke, kita lihat kembali. Oke, nanti di sini tampil ada 5 ya. Kelompok ini siapa yang monitoring? Torik. Ini negara Siva. Terus sana Berlianda atau Amira? Berlianda. Yang ngumpulin. Terus ini Sydney di sana? Nadira ya. Kalau tadi kan punyanya apa namanya Mutiara dan Sydney kan
Jadi tergantung resolusi ini ya. Fotonya Mas Henry tadi ya. Kayaknya cari yang juga yang tertinggi ya. Oke, jangan takut untuk maju ke depan, salah nggak apa-apa. Ya, kalau benar ya alhamdulillah. Kalau yang salah jangan takut karena kan kita belajar ya, jangan takut salah ya. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Sambil menunggu kelompoknya Igam untuk mempersiapkan ya, nanti tolong mempersiapkan kelompoknya ya. Pak. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2 siap nanti ya. Sama kelompok? Kelompok 3, oke siap. Oke, nanti tunggu dulu ya. Tunggu yang lain, tunggu si siapa namanya? Kelompok Igam selesai mengupload baru kita mulai presentasi. Jadi untuk membandingkan nanti, jadi kita langsung tanggapi aja nanti. Jadi presentasi kita tanggapi, apakah ada yang beda gitu ya. Karena kan kita kelihatan di sini kan kelihatan karena sudah ditampilkan semua hasilnya kan, betul ya? Oke, mau kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? 2. Kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 dulu silakan maju ke depan. Yang pertama ya tadi ya, ini ya, oke silakan. Nanti perkenalkan dulu namanya siapa ya teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami kerjakan. Pertama, perkenalkan, nama saya Anggun Sati. Saya Mutiara Syifa. Saya Kiki Syafa Zahra. Saya Mansur Rafi'ah. Kita akan memasukkan X ke dalam rumus. Itu ada fungsi X sama dengan 2 kali 200 dari 200 ton kayu dikurangi dengan 50. Dan 2 kali 200 ke 400 min 50 sama dengan 350 ring. Substitusi hasil dari fungsi atau P dari soal nomor 1 ke fungsi HP 3P min 100. Jadi kan di sini ada 3P min 100 dan P ini sama dengan hasil yang di atas. Hasil di atas itu sama dengan 350. Jadi kita tinggal masukin 3, P-nya 350 min 100. 3 dikali 350 sama dengan 1050 dikurang 100 sama dengan hasilnya 950. Jadi nomor 3, apakah hasilnya sudah sama dengan yang kertas yang dihasilkan? Ya, jadi hasilnya sama dengan kertas yang dihasilkan di soal. Substitusi fungsi fx dengan 2x min 50. Jadi masukkan 500 ke fungsi fx. Hasilnya 2 dikali 500 dikurang 50 sama dengan 1000 dikurang 50 dan menghasilkan 950 ring. Dan untuk nomor 5 substitusikan lagi hasil nomor 4 ke fungsi HP sama dengan 3P dikurang 100. Dan hasilnya 3 dikali 950 dikurang 100 sama dengan 2850 dikurang 100 dan menghasilkan 2750 ring. Untuk nomor 6, banyak kertas yang dihasilkan adalah 2750 ring. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan 500 ton kayu sudah dapat memenuhi keinginan Pak Anton untuk peningkatan produksi kertas menjadi 3.000 ring kertas? Jawabannya adalah belum, karena banyak kertas yang dihasilkan adalah 2.750 ring dan tidak sesuai dengan peningkatan produksi kertas yaitu 3.000 ring. Jadi kurang dari peningkatan produksi yang harusnya 3.000 ring. Yang ini juga Pak.
gantian dulu, nanti ditutup dulu, nanti biar yang kegiatan inti kelompok berapa, kelompok 3 tadi yang maju ya, kelompok 3 nanti silakan nanti kita tanggapi dulu yang kegiatan dahulunya dulu ya. Oke, silakan kalau ada yang menanggapi silakan, apakah ada yang berbeda? Ada yang mau menanggapi atau ada yang jawaban yang berbeda dengan yang Belum dengan kita jelaskan di depan? sama semua ya hasilnya ya? Sama. Ya, sama semua. Oke, kalau sama semua silakan kelompok 2 ditutup dulu, nanti biar kegiatan ini dilanjutkan untuk kelompok 3. Karena sudah sama semua ya, kecuali ada yang beda ya. Kalau ada yang beda baru dilanjutkan. Oke, silakan itu dulu. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk kelompok yang sudah mau maju depan, untuk kelompok 2 dan ada yang mau tanyakan nggak? Ya tidak. Gampang ya tadi berarti ya? Oke, nanti sebenarnya kan di bahan ajar ada latihannya ya. Nanti kalau kalian bisa kerjakan di rumah sebagai latihannya. Oke, tapi kali ini kan saya juga akan mengambil nilai pengetahuannya nih. Nilai pengetahuannya. Oke, kalian bisa lihat di bahan ajar. Oke, bisa dilihat dari HP ada. Ya, atau di bahan ajar yang tadi kamu print ya, boleh ya, ada di situ. Itu soal yang terakhir, di situ ada kan ya tes formatif ya, satu soal ya. Itu tolong dikerjakan waktunya 10 menit. Tapi ini pengerjaannya kalau tadi kelompok LKPD ya, sekarang kerjanya individu masing-masing. Ya, jadi pengerjaannya individu masing-masing. Waktunya 10 menit. Ini dikumpulin. Ya, dikumpulin sama seperti tadi. Kan tadi kan ada 2 nih ya. Oh, yang Tadi kan ada 2 ya. Tadi ada 2. Oke, tadi kan ada 2 nih. Kalau LKPD kan tadi yang atas nih. Kalau LKPD kan kelompok 1-1. Kalau ini masing-masing ya. Oke, tolong HP-nya khusus hanya untuk melihat melihat soal ya, tidak untuk mencari informasi. Ya, karena kita sudah waktunya mengerjakan tes formatif ya. Silakan waktunya 10 menit dari sekarang. Oke. Silakan. Nanti dikumpulkan di sini, dipoto, di-upload ya. Dikerjakan masing-masing ya. Oke, boleh pakai kertas atau pakai buku boleh, nanti dikumpulkan. Kenapa saya suruh di-upload? Karena sewaktu-waktu kalau buku kalian yang dikumpulkan itu hilang atau bukti kalian mengerjakan itu hilang, kita bisa bisa mundur lagi dari e-learning ya. Bisa kita ambil lagi sebagai bahan portofolio kalian. Oh, ini loh kerjaan saya gitu. Oke, kayak tadi kan kalau kita menunggu kan masuk ya. Oke, ada yang belum kumpul kan? belum upload. Ya. Uploadnya bisa nanti nggak apa-apa nanti. Bapak yang penting ini sudah kumpul di saya dulu. Uploadnya sambil nyusul nanti. Yang nomor 2 ke 1.4. Sudah? Dari ada? Sudah, tentukan PKB-nya sekalian. Yang penting foto dulu. Nah,
upload nanti untuk mengupload yang penting udah dipoto. Nanti kalian juga bisa bisa dikerjakan di rumah untuk uploadnya ya. Jadi nggak di sini nggak apa-apa, takutnya saya kan susah tadi kan. Tadi kan nungguin 0,5 juga agak lama ya. Oke, setelah selesai mengerjakan tes formatif, berarti kita sudah selesai sampai penghujung nih. Silahkan siapa yang mau menarik kesimpulan dari pelajaran kali ini? Silahkan. Tidak harus dari perwakilan kelompok atau secara individu ya. Oke, siapa yang mau menarik kesimpulan kali ini? Apa yang kamu dapat dari Ina? Apa kesimpulannya? Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi yaitu saya lebih mengerti tentang fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari, dan saya mengetahui cara menghitung melalui soal menghitung fungsi komposisi dari sebuah soal esai, dan dari dua jenis fungsi fx dan gx bisa membentuk sebuah fungsi baru dengan menggunakan sistem operasi komposisi. Operasi komposisi bisa digambarkan dengan O komposisi atau perbedaan fungsi baru yang bisa kita bentuk dari fx dan gx, seperti g bundaran f x yang artinya f dimasukkan ke g, f bundaran g x artinya yang g dimasukkan ke f. Oke, untuk yang lain, mungkin kesimpulan yang lain sebelum saya tanggapi, ada yang mau menyimpulkan lagi dari pelajaran kali ini? Yang lain mungkin kerja? Yang kamu dapat aja kan kemungkinan kan dari apa yang kita belajar kali ini kan tidak mungkin sama ya kesimpulan yang kita dapat ya. Tadi kan Ina menyebutkan bahwa dia mendapatkan bahwa bisa dikomposisikan atau dilambangkan dengan bundaran, tadi dia bilang bundaran ya. Ya benar ya Nas ya, tadi kan bilang bundaran atau bisa kita komposisikan. Biasanya kan kalian kenalnya jumlah, tambah, ya jumlah atau tambah atau kurang atau bagi atau kali kan. Sekarang kita kenal bundaran kan, tadi bilang Tina bilang bundaran. Itu juga memposisikan. Jadi sebenarnya sangat berguna sekali ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita kenal formulanya ya, formulanya. Jadi jadi gini, kalau kita komposisikan misalkan kalau yang tadi disebutkan oleh Ina, kalau saya nggak salah tangkap tadi yang disebutkan oleh Ina adalah fungsi F dan fungsi G ya. Sebenarnya nggak sebatas dari fungsi F dan fungsi G, bisa aja fungsi H atau fungsi yang lain. Ya itu kan hanya fungsi yang umumnya ya, yang umumnya kamu kenal adalah fungsi F dan fungsi G. Sebenarnya banyak fungsi yang lain. Bisa fungsi H, tadi kan ada fungsi H juga kan tadi ya. Ya ada fungsi H benar kan yang tadi kan ya. Ya bisa aja fungsi Z atau yang lain ya. Jadi kita jangan menutup kemungkinan ada fungsi F, fungsi G. Mungkin banyak yang lain. Terus ada terhadap apa lagi tadi, terhadap apa? B. Ya bisa aja beda lagi, bukan terhadap X, bisa aja terhadap Y, B. Ya atau terhadap A, B yang lain ya. Jadi tidak terhadap dengan X. Contohnya yang tadi kan X soalnya ya. Jadi kalian jangan menutup kesimpulan bahwa ini fungsinya F dengan G aja gitu ya. Atau yang lain seperti itu ya. Jadi yang tidak mungkin sekarang masih ragu-ragu nih untuk berpendapat ya. Ragu-ragu untuk berpendapat atau menyimpulkan. Nanti bisa kamu tulis nih. Ditulis, oh saya hasilnya ini Pak, nanti tulis nggak apa-apa. Nanti berbarengan sama apa? Berbarengan sama apa tadi? Yang soal nomor formatif tadi ya. Jadi bisa kamu sekalian upload itu Pak, saya kesimpulannya dapat ini Pak gitu. Boleh. Atau sekaligus merefleksi saya boleh Pak, pembelajaran kali ini ya. Jadi sekalian merefleksi ya. Oh kurangnya di sini Pak, boleh. Nanti kamu nyantumkan di situ. Di sekalian di penilaian yang keterampilan keempat tuh di lembar kerja siswa itu boleh kamu tuliskan. Ama dikumpulkan nama lembar penilaian sikap juga ya. Itu juga dikumpulkan, tadi kan ada di lembar penilaian sikapnya ya. Di bahan ajaranya nanti dikumpulkan di situ, boleh langsung nanti diupload ya. Oke, hari ini kira-kira menarik gak sih dengan PPT 3D tadi? Ini ya PPT 3D, ini namanya PPT 3D ya. Gitu ya. Ya PPT 3D ya, tapi ini secara online, tapi ya bisa aja kalian rekam bisa ya. Tapi kalau rekam seperti biasa kayak video aja, kayak mati gitu. Nanti kan sama ya, cuma agak berbeda aja kalau kita rekam ulang. Kalau ini secara online, nah gitu ya.
Oke, seperti itu. Jadi mungkin nantinya tindak lanjutnya sudah menarik seperti ini, ya mungkin ada perkembangan lain dengan video yang lain. Tadi videonya juga menarik kan dengan video ya? Menarik juga yang video yang tadi ya. Masalahnya ditampilkan dengan video kan? Oke, mungkin tindak lanjutnya nanti apa? Videonya lebih banyak lagi. Kamu kan biasanya suka menonton video dibandingkan dengan membaca. Ya, apalagi anak perempuan yang seneng drakor nih. Ya betul ya. Gitu ya. Jadi diusahakan nanti ya apa namanya kita dibanyakin video, banyakan PPT yang menarik ya. Mungkin ada banyak aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran matematika. Jadi nggak selama ini matematika hanya buku bacaan aja yang tidak menarik ya, tapi banyak yang lain ya. Gitu aja ya. Atau mungkin ada yang mau menanggapi misalkan apa masukan boleh? Ada yang mau memberi masukan ke saya silakan. Gak ada. Nanti tinggal kamu cantumkan aja, kamu tulis ya. Jadi pembelajaran kali ini atau menyimpulkan yang tadi ragu-ragu silakan, yang kurang semangat karena sudah siang hari. Ya, karena sudah siang hari ya. Sudah lelah ya, sudah lapar kembali ya. Sudah siang belajar matematika lagi ya. Gitu ya, jangan kapok ya kalau belajar matematika ya, atau jangan takut lah kalau belajar matematika. Ya, anggap aja sebagai teman ya, seperti Subasa ya. Subasa kan itu menganggap bola itu teman. Kalau kita anggap aja matematika itu kalau murid adalah teman. Ya, gitu ya. Gitu ya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Sudah tidak, Pak? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah cukup. Oke ya, mungkin pelajaran kali ini kita ambil hikmahnya bahwa selalu ada yang terbaik untuk kedepannya. Maksudnya gini, bahwa ke depan itu selalu lebih baik lah, jangan semakin mundur gitu ya. Gitu ya. Siapa tahu besok ada kita menggunakan buku kartun bisa ya. Ya gitu kan, dalam bentuk kartun nih belajarnya bisa buku kartun, jadi komik ya bentuknya. Komik-komik itu bisa, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu saya bisa bikin ya. Oke, itu juga salah satu alternatif juga untuk menarik kalian, apalagi kalau kita belajar di siang hari. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup sampai di sini. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup, silakan. Silakan ya. Silakan doa bersama, nggak apa-apa. Doa bersama. Bismillah.